Halo halo Libra, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan Januari. Sun, Moon, and Rising in Libra. Di sini udah ada Six of Pentacles. Ada Queen of Swords. Semoga ada kabar baik ya. Hal-hal positif untuk Libra. Seperti biasa ini reading untuk banyak orang. Jadi nggak bisa dianggap kok saya nggak kayak gitu atau kok ini begini, kok ini begitu. Silakan dicerna lagi. Kalau ingin lebih personal dan private, silakan ke personal reading. Oke, Libra. At the bottom of the deck-nya ada the Chariot. Pada dasarnya ini positif, banyak positifnya. Mungkin beberapa Libra ini sudah banyak pertimbangan, sudah berusaha juga untuk mempertimbangkan masukan, saran ya. Kamu juga terbuka. Nah, tapi di bulan Januari ini ya, jangan terus-terusan mempertimbangkan atau jangan terus-terusan dengerin apa kata orang. Kamu harus punya sikap juga. Harus ada keputusan yang konkret. Harus bisa memutuskan dengan tegas. Misalnya kamu ingin ya semua orang itu happy atau kayak semua orang itu merasa didengar, ya itu bagus. Cuma kalau kelamaan, akhirnya kamu akan bingung sendiri ya, dan kamu tuh dianggapnya jadi pelin-pelan. Makanya di bulan Januari ini keluarlah si Queen of Swords yang menandakan kamu itu harus tegas. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu yang perlu dijadikan patokan ya, salah satu faktor untuk mengambil keputusan. Tapi sih aku merasakan nanti keputusannya akan bisa diterima semuanya ya. Mungkin prosesnya aja. Prosesnya itu kayak mau nggak mau kamu ya dianggap kayak begitu amat sih ya. Kok terlalu saklek atau kayak ih nggak punya perasaan deh. Padahal sebenarnya mereka itu belum sadar aja. Nanti setelah mereka menyadari, mereka juga akan menerima dan happy gitu ya. Everybody's happy, semuanya akan happy. Nah, di sini juga buat Libra ya, berbagi itu memang bagus. Cuma di sini aku mau mengingatkan, berbagi itu yang adil. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dikecualikan. Atau ya kayak misalnya kamu itu terlalu mendengarkan satu atau dua orang, padahal yang lainnya itu juga penting. Ya, jadi harus imbang. Cuma bukan berarti kamu juga bergulung-gulung terus di situ ya. Kayak gimana ya? Contohnya tuh kamu iya-iyain yang si A. Nah, besok ke si B kamu iya-iyain lagi. Terus gantian lagi, besoknya ke si A lagi. Nah, akhirnya kayak orang pelin-pelan ya. Hindari hal-hal seperti itu di bulan Januari. Atau kayak misalnya sudah cukup ya. Di akhir tahun atau di tahun 2024 kamu itu seperti itu. Kamu tuh berusaha menyenangkan semua pihak. Nah, di Januari usaha kamu itu sudah cukup. Kamu harus bisa mengambil sikap dan di situ nanti akhirnya mereka juga akan mengerti. Ada support yang kuat juga gitu ya dari semuanya yang aku rasakan ya. Yang sebelumnya nggak setuju atau yang sebelumnya kayak memandang kamu remeh, yang menyangsikan ya, pada akhirnya akan setuju juga.
Kalau untuk percintaan ya, relationship aku melihatnya ada dua hal. Kalau yang single di sini sebaiknya kamu tuh explore your options ya. Jadi terus explore, mengenal gitu, bergaul. Nah, cuma sambil kamu menilai gitu ya. Jadi jangan lama-lama juga. Misalnya kamu bergaul dengan beberapa orang, kamu berkenalan, kamu ngobrol-ngobrol ya. Mungkin seminggu, 2 minggu. Nah, jangan kelamaan ya. Bulan Januari 1 bulan kan ada 4 minggu. Nah, sebelum 4 minggu kamu sudah memutuskan ini sekiranya cocok atau enggak. Kalau enggak cocok ya udah gitu, enggak usah diperpanjang. Jangan sampai PHP ya, pemberi harapan palsu. Kalau yang sudah berpasangan, ya di sini sih ada dua hal juga. Yang pertama mungkin kamu harus lebih memperhatikan ya kebutuhan pasangan. Kemudian ya bagaimana caranya supaya hubungannya itu jadi hangat lagi. Banyak quality time, banyak melakukan perayaan-perayaan kecil. Terus kalau ada lagi ya, tapi ini hanya sedikit, hanya sebagian kecil, kamu harus berhati-hati ya, karena ada potensi pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini belum sampai masuk ya, kayak masih menggoda-goda. Nah, apakah di kamu atau pasangan, kamu harus bisa memberikan batasan. Oke, kita sekarang lihat ya, ada advice atau clue tambahan. Yang aku rasakan sih di sini juga ada saran. Misalnya kamu itu ingin menyenangkan teman atau orang terdekat. Itu bagus banget ya di bulan Januari. Tapi kamu juga harus bijak. Jadi nggak bisa semuanya itu diain. Nggak bisa semuanya itu sesuai dengan keinginan dia atau keinginan kamu. Jadi harus memperhatikan kayak kebutuhan primer atau masa depan ya, jangka panjang. Jadi misalnya rezeki atau bonus itu jangan dihabiskan di bulan Januari. Meskipun nanti misalnya Februari kan gajian lagi atau ada pemasukan lagi. Nah, cuma nggak bijak aja ya kalau misalnya bulan Januari itu all out. Tetap harus disisihkan, kemudian juga memperhatikan kebutuhan sendiri, kebutuhan primer, sekunder ya, kebutuhan untuk bisa self-care kayak gitu. Jadi nggak hanya memanjakan pasangan atau orang terdekat, tapi juga harus memperhatikan kesehatan diri gitu ya. Overall sih sebenarnya ini energinya positif. Bahkan kayak misalnya dari awal tuh mungkin perlahan-lahan ya naik dan terus naik. Ada reuni juga ya untuk beberapa Libra. Jadi mungkin kalau kamu udah kangen sama kawan lama atau sama lingkungan yang dulu, bisa juga kamu yang kontak mereka gitu ya. Aku merasakan beberapa mungkin akan diundang, akan dikontak sama teman-teman lama. Nah itu suatu kesempatan juga ya untuk silaturahmi, untuk networking. Nah, yes, untuk hal-hal positif dengan kehidupan sosial. Ya, jadi tegas, tetap memperhatikan kebutuhan orang lain, kebutuhan kamu juga. Jadi kayak misalnya udah kelebihan nih memperhatikan orang lain. Kamu harus, oh iya, aku juga perlu perhatian gitu ya. Memperhatikan diri sendiri bukan berarti kamu caper ke orang lain. Dan sebaliknya, kalau kamu terlalu fokus ke diri sendiri, ingat bahwa ada orang terdekat atau ada orang yang perlu diperhatikan. Ya, dan di sini ada you are going in the right direction. So, aku merasakan ya sudah bagus gitu ya untuk Libra. Cuma ya paling ya itulah, kalau Libra itu kan kayaknya agak ragu-ragu ya. Sebenarnya bukan ragu-ragu, kayak misalnya kamu tuh tidak ingin mengecewakan. Nah, jadi di bulan Januari kesampingkan ya perasaan seperti itu.
Kalau memang tujuannya baik ya, tujuannya itu untuk jangka panjang, mungkin pada awalnya akan kelihatannya susah diterima. Tapi lama-lama ya teman, keluarga, atau siapapun yang berdealing dengan kamu itu akhirnya bisa menyadari, bisa menerima gitu ya. Oke, satu oracle advice lagi. Oke, Libra di bulan Januari. Meskipun nggak ada hal-hal memorial, tapi kayaknya sih kamu patut merayakan ya, syukuran, atau kayak ngasih self reward. Di sini ada dream big, let go of small thoughts about yourself, see yourself succeeding. Ya, jadi ketegasan Queen of Swords ini ya, ini konfirmasi bahwa kamu itu berhak kok untuk menentukan kebahagiaan dan masa depan kamu. Jadi nggak mesti mendengar apa kata orang, mengikuti apa kata orang, menyenangkan orang lain. Secukupnya aja ya, semuanya dilakukan dengan secukupnya, kecuali ini ya, bermimpi untuk masa depan. Bermimpilah sebesar-besarnya, seluas-luasnya ya. Asal ingat untuk bangun kayak gitu. Artinya merealisasikan mimpi-mimpi kamu. Oke Libra, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.